Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, masih bersama saya Friko Zuhri, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Dan pemirsa, pada sore hari ini kita masih membahas tema yang sama, yakni bersama rakyat awasi pemilu. Nah, berkaitan dengan bagaimana pengawasan yang dilakukan tadi, mungkin boleh disampaikan sedikit untuk pengawasan yang dilakukan gitu ya, terkait bagaimana sih untuk masyarakat ini yang bisa melaporkan mungkin adanya temuan-temuan gitu atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Iya. Baik, Bawaslu dalam kaitannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ya dalam bentuk pengawasan partisipatif, maka kita juga mempunyai instrumen ya, berbagai instrumen untuk kemudian memudahkan masyarakat. Kalau misalnya ada laporan-laporan tidak harus datang ke Bawaslu kira-kira begitu ya. Sekarang kan zaman sudah sangat canggih ini, canggih dan memudahkan gitu. Dan memudahkan, maka kemudian menjadi tidak seolah-olah Bawaslu ketinggalan zaman ini kalau tidak menggunakan aplikasi. Maka kita juga punya aplikasi. Nggak manual lagi gitu nggak ya, manual lagi, iya. Kita punya namanya aplikasi Sigap Lapor, Mas. Sigap Lapor, Sigap Lapor itu sistem informasi penanganan pelanggaran dan pelaporan. Jadi masyarakat nanti tinggal minta akun, bisa dari manapun bisa ngirim. Ketika diketahui pelanggaran di satu titik misalnya, maka kemudian tidak harus mengeluarkan uang bensin atau puasa-puasa misalnya kan capek-capek takut batal puasa, datang ke Bengkulu atau ke Bawaslu Kabupaten, cukup dari tempat itu kemudian bisa menggunakan aplikasi itu, mengirim laporan itu. Untuk aplikasi ini berarti tersedianya di Bawaslu? Di Bawaslu. Bukan masyarakat sendiri yang bisa mengakses? Masyarakat nanti bisa mengakses. Bisa mengakses nanti mereka kita berikan akunnya, kita fasilitasi gitu kan. Nanti dia bisa mengikuti itu. Jadi pendaftarannya bisa langsung secara online, kira-kira begitu. Artinya jadi lebih memudahkan gitu ya. Jadi masyarakat pada saat menemukan gitu ada temuan-temuan terkait dengan pelanggaran. Iya, betul. Semangatnya adalah mempermudah. Ketika ada temuan atau pelanggaran, maka masyarakat secara langsung dapat melaporkan kepada Bawaslu. Nah ini bentuk, saya pikir ya, bagian dari sikap Bawaslu, sensitivitas kita ya, untuk kemudian ya kita paham lah, yang namanya pemilu ini kan arenanya perebutan kepentingan nih, kekuasaan. Sesungguhnya perebutan kekuasaan yang dilegalkan ya melalui pemilu kan gitu. Maka kemudian terjadi dinamika, terjadi kemudian apa istilahnya, mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya kita maklum-maklum saja lah. Oleh karena itu ya kita sebagai penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, kita harus concern ke sana dan kemudian bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Instrumennya itu tadi. Iya, salah satu instrumennya adalah masyarakat bisa melaporkan langsung. Iya, itu melaporkan dengan media, langsung. Salah satunya ada aplikasi yang dimudahkan. Dan pengalaman selama ini, Mas, memang terkait dengan soal pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, itu masyarakat cukup respon, ya, cukup memahami lah. Artinya kita sudah berterima kasih, masyarakat sudah memahami alur, memahami urgensi dari pelaksanaan pemilu ini. Ketika penyelenggara salah, saya katakan di depan tadi, misalnya Bawaslu Kota sempat diadukan atau KPU di satu tempat diadukan, tapi kemudian putusannya apa? Kasus Bawaslu Kota misalnya, ternyata pas di sidang DKPP terrehabilitasi. Artinya mereka hanya ternyata tidak melakukan kesalahan gitu. Artinya kita menghargai loh, menghargai bahwa masyarakat sudah peduli gitu dengan semua tahapan-tahapan yang sedang berjalan ini, kira-kira begitu. Dan untuk tim khusus juga disiapkan, maksudnya untuk masyarakat yang melaporkan gitu, ada tim khusus yang memang menerima dan juga menangani gitu. Pasti kita sudah siapkan, bahkan di Bawaslu provinsi itu khusus ada tempat khusus lah yang kemudian masyarakat kita datang, saya kepentingannya ini mau melaporkan ini, maka ada pojok pengawasan, kemudian ada pojok PPID atau pojok penanganan pelanggaran, itu semuanya ada disiapkan di sana. Artinya ya kita mencoba untuk bagaimana pemilu ini ramah terhadap masyarakat gitu. Endingnya kan nanti 14 Februari. 14 Februari ini kan hari kasih sayang. Jadi pemilu ke depan itu penuh dengan kasih sayang. Gitu. Jangan sampai serem kesannya gitu kan. Benar. Baik, ini untuk kelancaran kita bersama ya. Baik, terima kasih Mas Eko sudah ngobrol-ngobrol bersama saya dan tentunya membahas satu tema kita pada hari ini bersama rakyat awasi pemilu. Dan tentu bersama Bawaslu tentu tegakkan keadilan pemilu. Baik. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja pada tema kita pada hari ini semoga kita dapat mengambil hikmahnya, dan tentu saja ini menjadi tugas bersama kita, bukan hanya para penyelenggara Bawaslu ataupun KPU, tetapi
tapi kita masyarakat juga bisa terlibat untuk mengawasi pemilu dan juga untuk menimbulkan gitu ya bagaimana pemilu kita berjalan dengan kondusif dan juga berjalan secara secara adil juga luar biasa nantinya. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, akhirnya saya Afriko Zuhri pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini Anda menyaksikan penampilan dari Bengkulu Project. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eko. Iya. Sekarang ku tahu dirimu telah bersamanya, walau sakit hati yang ku rasa akan ku jalani dengan sendirinya. Ku terus berjuang walau tanpamu sayang, mimpi yang telah ku cipta